There are 400,000 men on this beach. What's up movers, ketemu lagi dengan gue Anya, tentunya masih di channel Movie Official. Dan seperti yang kalian tahu guys, bahwa hari ini tuh gue habis nonton film Dunkirk-nya Christopher Nolan, which was so awesome. Karena I don't know what to say when it comes to Nolan. Kayaknya dia never disappoints karena he's a very great director, he's a visionary, and probably one of the best in the game juga. Karena bagi gue untuk saat ini Nolan masih yang number one in my heart. Gue suka sih sebenarnya director lain kayak Scorsese, terus gue juga suka banget sama Wes Anderson. Tapi kayaknya kalau Nolan, he's so different. Dan memang banyak yang bilang dia adalah film god, dan gue gak menyalahkan mereka. Karena lagi-lagi Nolan membuktikan kredibilitas dia sebagai director yang memang mendunia banget lewat film Dunkirk ini sendiri. Dan seperti yang kalian tahu guys, Christopher Nolan emang udah lama banget mimpiin pengen bikin film Dunkirk ini. So ketika movie-nya keluar dan tadi gue nonton, memang you can literally see bahwa dia benar-benar put his heart out into this movie. Karena it's so great, like I said. Dimana guys, bikin film tentang perang itu gak gampang sama sekali. Apalagi ini adalah kisah nyata. Dan Nolan itu tipikal orang yang kalau bikin film bener-bener perfeksionis. Jadi dia pengen bener-bener kalau bisa mirip kayak kenyataannya. Bahkan locationnya aja dia syuting di lokasi aslinya biar vibe-nya tuh bener-bener dapet. Dan memang guys, Dunkirk sendiri mengisahkan tentang evakuasi 300.000 lebih tentara Inggris dan juga sekutunya dari Dunkirk yang berlokasi di Perancis, di mana Dunkirk sendiri tuh udah dikepung sama tentara Jerman. Bahkan Winston Churchill sendiri mengatakan bahwa ini adalah kekalahan yang paling memalukan bagi negaranya, saking parahnya ratusan ribu orang terkepung namun akhirnya mereka bisa dievakuasi juga. Dan memang guys, bukan masalah gampang evakuasi ratusan ribu orang. Itu mereka diserang-serangin dan harus dievakuasi. Ini gue bukan spoiler tapi ini memang history. So bicara tentang filmnya sendiri guys, memang lagi-lagi Nolan membuktikan kehebatan dia sebagai seorang director. Apalagi memang dia udah pengen dari dulu. Jadi terasa lah bahwa film ini bener-bener maksimal. Kenapa maksimal guys? Karena pertama dia tuh anti banget sama yang namanya CGI. Jadi memang dia orang yang minim CGI. Dan kalau kalian gak tahu, dia bahkan untuk film ini sampai pakai sekitar 13 ribuan cameo. Jadi untuk menimbulkan rasa realnya dan betapa banyaknya itu crowdednya tentara yang terkepung di situ. Makanya keren banget. Dan gue suka sih gimana Nolan bener-bener mengcapture rasa takut, ledakannya, the horror, the terror in everything ketika lo di dalam peperangan itu sendiri. Dan mungkin karena memang dia menggunakan kamera IMAX yang super kece itu guys, dia benar-benar bisa mengcapture semuanya secara huge dan grand banget bagi gue sendiri. Bahkan dia tuh meletakkan angle-angle yang sebenarnya orang biasa mungkin gak kepikiran untuk ngelihat dari situ. Tapi itulah Christopher Nolan. Dan lagi-lagi dia memberikan non-linear timeline dalam filmnya. Jadi siap-siap olahraga otak. Dan lagi-lagi memang dia memberikan angle atau POV yang begitu banyak dari beberapa karakter. Namun memang di sini fokusnya terhadap tentara Inggris aja guys. Jadi kalian gak bakal bisa ngelihat musuhnya juga. So itu menurut gue sih unik sebenarnya. Dan memang apa yang menarik dari film ini adalah ledakannya yang memang nyata. Jadi ketika aktornya diwawancara, mereka juga bilang, gila gue pas masuk dalam set itu bener-bener kayak perang. Dan itulah vibe yang coba dihadirin sama Nolan. Itulah yang akhirnya ke-capture di filmnya sendiri. Realness dari para aktornya. Dan lagi-lagi Tom Hardy blows my mind. Jadi menurut gue dia benar-benar super banget lah Nolan, Hardy, and all the cast di sini. Bahkan ada wajah-wajah baru yang lo kayaknya baru ngelihat kali Tapi itulah Nolan, menurut gue dia benar-benar castingnya juga nggak main-main. Jadi lo benar-benar berasa nih anak muda dipaksa perang. Terus scene-scene di sini sebenarnya nggak gore, tapi dia bisa banget memberikan rasa takut itu dari orang-orang yang claustrophobic atau mungkin lo trap di dalam kapal dan semacamnya. Itulah memang peperangan seperti itu, dan Nolan menghadirkan itu semua di sini. And bicara soal cast sendiri guys, let's talk about elephant in the room, yang mana adalah Harry Styles. Banyak orang nih yang udah menggila karena Harry Styles katanya main di film ini. Gue sendiri pas nonton Harry Styles di sini sih kayak he's not that bad juga. Sebenarnya gue ngerasa dia adalah seorang aktor yang decent, dan I was quite surprised juga ternyata memang dia multi talent sih, bisa semuanya. Dan Nolan sebenarnya cukup adil sih memberikan peran ini kepada anak-anak muda lainnya, dan gue nggak menyalahkan. Mungkin dia tetap butuh
Harry Styles untuk mencari sesuatu atau memberikan taste yang different juga di film ini ya. Gak bohong lah ya, mungkin tetap ada marketing-ish, tapi sebenarnya Harry sendiri cukup keren lah di film ini. Dan mungkin ya Nolan juga orang-orang udah tahu, mungkin gak pakai Harry Styles juga gak penting juga. Tapi menurut gue Harry add something to this movie juga. So ya gak apa-apa, dia oke kok. Dan apalah arti sebuah sinematografi yang udah wow, momen yang udah wow, apalagi facial expression cast-nya di sini tuh diambil dengan sangat detail sama Nolan. Jadi lo benar-benar bisa ngerasain emosi para karakternya, tapi nggak bakalan perfect tanpa skor yang dibikin sama Hans Zimmer. Dan emang duo yang satu ini nih, Zimmer dan Nolan tuh udah gila banget ya mereka berdua. Dan lagi-lagi lo bakalan dipacu jantung lo ketika lo nonton film ini, karena skornya dari Zimmer tuh benar-benar memberikan, aduh bener-bener lo pokoknya takutnya tuh berasa banget deh. Dan memang dia tuh perfect banget, kayak bisa nyiptain musik yang memang psychologic ya, bisa dibilang ya ini sebenarnya psikologi juga, gimana mereka bermain dengan emosi lo melalui warna ditambah dengan lagunya. Jadi so 2 thumbs up banget buat duo yang satu ini dan for Dunkirk itself, karena it's so amazing guys. Honestly jangan lupa lo nonton film ini di weekend ini kalau ada waktu, karena gue bener-bener saranin lo, keren banget, apalagi yang suka sama history. So kalau kalian udah nonton filmnya, jangan lupa tinggalin komen kalian dan kasih thumbs up kalau kalian suka sama video ini. Please banget di subscribe guys, dan follow semua social medianya Movie. So that's all my video for today. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.